Halo Sobat dan Sohib Komik, di edisi kali ini Kalibrasi Komik bakal ngelaporin gimana sih serunya book launch and talk show dari peluncuran komik Elektriska yang berlangsung pada hari Sabtu 22 Juni 2023 di Kinokuniya Grand Indonesia, Jakarta. Komik Elektriska ini merupakan hasil kerja bareng PT Wahana Inspirasi Nusantara atau Reon Comics dengan Inspire Pictures loh. Ide cerita komik ini ditulis oleh Skyler, anak laki-laki dari penyanyi Rosa, yang kemudian dalam penulisannya dibantu oleh Okto Baringbing, penulis komik yang sudah berpengalaman menerbitkan banyak komik. Oh iya, kalau mau tahu lebih dalam tentang Okto, boleh nih di scroll-scroll lagi video siniar dari Kalibrasi Komik ya. Serta digambar oleh Himawan Pandu, rising star komik artis asal Yogyakarta. Tentang apa sih komik Elektriska ini? Nah, komik Elektriska ini bercerita tentang seorang anak remaja penyendiri bernama Alex yang memiliki kekuatan super namun harus bersembunyi di negara lain untuk menghindari dari kejaran pasukan negara lawan sambil berlatih mengkontrol kemampuannya. Tidak ingin kekuatan yang dimiliki Alex jatuh ke negara lawan dan dijadikan senjata, dia pun dipindahkan untuk bersekolah di negeri netral. Alex diminta untuk merahasiakan identitasnya dan bersembunyi sambil melatih diri agar dapat mengontrol kekuatannya yang dapat meledak nih sewaktu-waktu. Di tengah usahanya bersembunyi di SMA Meadow, Alex mendapatkan teman, musuh, dan juga kejadian-kejadian yang memaksa dirinya untuk mengeluarkan kekuatannya hingga beresiko terdeteksi mata-mata negara lawan. Nah, dalam proses pembuatan komik Elektriska, Rizky Langit Ramadan yang dikenal dengan nama pena Skyler terinspirasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita sehari-hari. Mulai dari kehidupan anak sekolah remaja SMA biasa, hingga berbagai konflik peperangan yang terjadi di dunia. Lewat komik Elektriska, Skyler mengangkat cerita mengenai sisi lain eksploitasi anak dalam peperangan yang seringkali berujung pada hilangnya kebebasan dan masa kecil dari anak-anak yang terpaksa harus terjun ke medan perang. Lewat komik ini, pembaca akan menelusuri kisah Alex sebagai anak remaja yang terpaksa harus ikut berperang demi negaranya dan juga menemukan persahabatan bersama teman sekelasnya di sebuah negara yang sama sekali asing baginya. Komik ini seperti tadi di-mention, diterbitkan oleh PT Wahana Inspirasi Nusantara yang kita kenal sebagai Reon Comics bersama dengan Inspire Pictures. Komik ini tampil dalam dua bahasa loh, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan tebal 200 halaman dan harganya Rp169.000. Kalau sobat sama sohib komik tertarik, langsung aja pesen lewat online di marketplace kesayangan kalian. Bisa nge-search dah tuh di kolom pencariannya, laman Reon Komik. Nah, buat para sobat dan sohib komik yang mau nonton keseruan launching kemarin, boleh nih disimak video yang sudah disiapin. Karena bakal ngulik abis jeroannya Elektriska dan alasan-alasan nih, kenapa komik keren bin gokil ini bisa hadir ke tangan pembaca. Tentunya video yang akan kalian saksikan telah melewati proses editing ya. Jadi mohon maaf jika suaranya tak begitu jelas. Maklum, Kalibrasi Komik merekamnya secara on-site dan hanya mengandalkan suara speaker ketika acara berlangsung. Anyway, sobat sama sohib komik, selamat menikmati ya video kita. Kira-kira apa sih inspirasi Kak Sky dalam membuat komik Elektrika ini? Kira kalau inspirasi mungkin ada beberapa sumber ya paling. Dulu tuh
suka baca buku-buku komik Chainsaw Man. Untuk Kak Skyler ini sendiri, kira-kira ada nggak sih karakter favorit Kak Sky dari dalam komik Alexika ini sendiri? Selain pemeran utama ya. Selain Alex, kira-kira Rui ya. Rui ini karakternya aku banget karena waktu pas zaman pandemi aku tuh orangnya apa ya, kayak galauan, kadang pengen cari tahu misteri-misteri sendiri lah. Nah, Kak Okto ini sendiri merupakan penulis komik berprestasi yang sudah menerbitkan berbagai karya komik luar biasa di kancah perkomikan tanah air Indonesia. Mungkin Kak Okto ini bisa cerita kira-kira sudah membuat komik apa aja sih? Oh, kalau saya sendiri bersama Real Comics sudah terbitin beberapa komik seperti judulnya Galau Man dan Tarung Legenda. Kira-kira dalam penulisan komik Alektika ini sendiri ada kesulitan apa enggak? Atau mungkin bahkan ada hal menarik lainnya yang bisa diceritakan? Untuk pembuatannya ini sebetulnya cerita utama itu dari Rizky, dari Sky. Jadi saya minta Sky untuk apa sih yang mau diceritain semuanya. Dari itu baru kita bekerja sama untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk naskah skrip komik. Nah, Kak Himawan Pandu ini juga merupakan komikus muda berbakat dari Yogyakarta. Oh, dari Jakarta. Wah, keren-keren. Dan Alektika merupakan komik yang diterbitkan penerbit major pertamanya ya. Tapi sebelum ini pasti ada buat komik yang lainnya juga kan ya? Di kompilasi Menggapai Tujuh sama event ada kompilasi waktu event Komipuro ini. Oh, dari Kak Sky mungkin ya, karena pembuat ceritanya sendiri, bisa nggak sih menceritakan sedikit mengenai komik Alektika ini tuh tentang apa? Terus apa yang mungkin harus ditunggu-tunggu dan membuat komik Alektika ini tuh semakin menarik lagi? Nah, untuk komik ini menceritakan tentang ada anak yang punya kekuatan super. Dia mesti kabur ke negara yang netral agar tidak ditangkap oleh musuh sebelah, yaitu negara Mayan. Kita nggak akan terlalu detail karena banyak spoiler lah. Pokoknya intinya dia harus melarikan diri, harus mencoba dengan kekayaannya dia harus mencoba untuk kabur sampai akhirnya dia harus balik lagi. Dari proses pembuatan komiknya nih, kira-kira berapa lama nih? Ya, kita untuk proses mungkin 3 sampai berapa? Waktu saya diajak kerjasama sih, saya ingat tahun 2022. Waktu ketemu Rizky, dia sebelumnya udah mulai bikin. Pas sama saya kita 2022, bisa dibilang udah lebih lama dari itu dia mau mulainya. Untuk komik ini pertama kali ada inspirasi itu tahun 2020 ya waktu pas pandemi. Penggambarannya berapa lama sih? Tahun Kira-kira nih dalam membuat komik Alektika ini, kira-kira kendala terbesarnya apa sih? Mungkin dari salah satu dari komikus dulu nih. Kalau dari Kak Okta sendiri, kira-kira ada apa nih? Kendala-kendala atau? Kalau waktu pertama ketemu kan sebetulnya Sky udah banyak lah, dia pengen begini, pengen begitu. Karena saya udah pengalaman, saya juga waktu pertama bikin komik juga pasti pengennya macam-macam, ini begitu-begitu. Nah, saya langsung minta dia harus ada yang diubah, harus ada yang supaya lebih menarik lah. Jadi jangan semua ide pengennya begini kita turutin sampai akhirnya pembaca nggak bisa mengerti. Kalau mengenai konsep militer, untungnya dia benar-benar punya banyak referensinya. Wah, hebat banget. Jadi Kak Ska ini bukan hanya membuat cerita, tapi juga menyiapkan semua referensi yang dibutuhkan oleh para penulis dan juga komikus. Wah, keren banget nih. Kalau Kak Ska sendiri nih, dalam membuat cerita ini ada nggak sih kira-kira tantangan atau mungkin kayak sempat kestak di mana kayak gitu? mungkin waktu pas kita bikin ceritanya itu ada kata-kata atau scene yang kurang cocok sama yang untuk dimasukin ke bukunya. Jadi aku sama Om Oto juga harus Berantem dulu ya? iya enggak berantem sih, kita Tektokan lah, diskusi iya ya? tektokan diskusi. Kira-kira hal terbaik apa sih yang kalian dapatkan? Sebenarnya ini buku pertama yang aku gambar gitu sih. Jadi ini experience dari awal bikin sampai terakhir itu seru.
karena saya udah cukup lama menulis komik, mungkin kan ada masa-masanya kayak lagi jenuh. Nah waktu diperkenalkan dengan Sky, dia dulu waktu datang tuh langsung nunjukin gambarnya di iPad-nya apanya, kayak saya ngeliat semangat waktu masih muda bikin komik muncul lagi, jadi ya ikut terbakar. Jadi mungkin sempet aku semalam nggak tidur karena lagi demen banget nulis gitu. Iya, demen banget nulis, terus habis itu gambar, terus ulang lagi, sampai akhirnya selesai 12 page. 12 12 page itu bukan yang sedikit loh. Itu bukan sedikit loh, karena banyak banget yang mesti diperhatikan ya dalam menulis sendiri ya. Apa sih harapan kalian dalam komik Electrica ini? Harapan ke depannya? Yang aku harap adalah intinya pembaca dapat apa ya? Mungkin tertarik sama juga dapatlah inti pesan moral dari cerita ini setelah buku selanjutnya keluar atau buku ini gitu. yang disebut tadi harapannya supaya nanti juga bisa jadi anime, bisa jadi game. Terus ada toys-nya juga, majang di situ juga. Wah, keren ya. Pokoknya nanti, amin. Bisa, saya yakin ya. Kurang lebih sama kayak Mas Okso. Oh, nyontek ya? Jawabannya nyontek ya? Persiapin dulu ya jawabannya. Ada pesan-pesan khusus nggak sih untuk para pembaca Electrica lainnya? Kurang lebih begitu, tapi kalau bisa konsisten dan tetap follow kepada cerita ini. Mungkin ada sosial media atau apa yang bisa diikuti oleh para pembaca? Ada. Ada? Boleh? Pertama kita dari mana ya? Ada Leon, ada Elektricia juga punya Instagramnya sendiri. Oh, ada. Oke. Elektrica.comic. Elektricia.comic. Comic. Oke, jangan lupa sekarang ayo tim media buka HP-nya. Jangan cuma datang doang, buka HP-nya, kita follow langsung Instagram dari elektricia.comic ya. Selamat siang. Siap. Saya Dion dari komunitas baca komik lokal. Komik kita tolong. Mau tanya, musician apa aja sih yang memutuskan untuk join sama dua orang ini? Ini pertanyaan untuk saya sih. Kenapa dua orang ini gitu? Kenapa mereka? Dari segala macam Ya. mereka yang dipilih. Dari segala macam style dan segala macam apa maksudnya background yang pernah mereka bikin kan komiknya kayak Mas Okto, superhero atau nah itu tuh kenapa mereka berdua yang decided untuk nulis dan ngegambar gitu. I see. Sedangkan tadi kan katanya konsepnya sangat military gitu. Yes, Kenapa yes. nggak cari yang emang jauh banget militer? Mungkin untuk keseluruhan ceritanya ya mungkin ini kan emang super power ya, jadi aku harus benar-benar bukan aku juga yang nyari, jadi benar-benar ketemu juga. Ya, kita mencari yang cocok ya, jadi ya. Oh, ini Bisa jawab. Gimana Kak? Jadi ada dulu dari Inspire, ya dia kenal sama saya emang udah lama, dan karena dia udah pernah tahu saya juga pernah menang penghargaan, jadi Oke. Oke, jadi penghargaan apa? International Manga Award. Wow. Oh ya? International Manga Award. International Manga Award guys, bukan nasional ya, internasional. Oke. Ya, jadi dari situ karena dulu kita udah pernah kenal, makanya dia kontak saya. Mau nggak ketemu dulu sama Sky, ngobrolin. Nah pas sudah ketemu, bisa ngeliat wah menggebu-gebu sekali. Ya udah, oke, kita coba bikin. Iya. Harus dong, semangat terus. Kalau Pandu ya, kita dulu dari beberapa beberapa calon komikus ya kita akhirnya memilih Pandu. Selamat siang, Mbak. Iya. Nama saya Sidiki dari Ruang Obrol. Saya mau tanya. Yang pertama, untuk komik Electrica ini direncanakan akan tamat di volume berapa ya? Yang kedua, apa yang membuat komik Electrica ini
kemasannya spesial atau premium sehingga dapat perlakuan yang berbeda dengan komik terbitan Rayon yang lain? Terima kasih. Oke, aku mau jawab yang pertama dulu nih. Sebenarnya yang pertama untuk volume kita udah siap dengan 3. Berarti berarti 3 buku. Dan juga dari ketiga ini digabung jadi satu, makanya menjadikan suatu komik yang spesial, yaitu Elektrika ini sendiri. Jadi ini adalah komik yang sangat spesial buat kalian semua dan ceritanya juga sangat seru. Jadi kalian langsung baca langsung di komik Elektrika volume 1 ini, oke? Masih bagus dari komunitas fandom penggemar Oktober ini. Terima kasih, terima kasih. Jadi saya mau nanya tapi Skyler ya bukan? Udah bosan ya Mako ya? Iya, jadi biasanya kalau anak-anak kecil ya mungkin seusia aku dulu, biasanya Masih kan kecil kan? iya. Oh ya. Kalau suka komik atau baca komik itu kan selalu komik terus sama orang tuanya gitu atau enggak kayak dimarahin terus gambar terus gitu kan. Sejauh ini apakah didukung dalam membuat komik gitu? Kedua mungkin kalau Sky punya kekuatan super, sebenarnya pengennya kekuatan super seperti apa? Wah, pertanyaan keren nih, seru nih. Oke, mungkin Kak Sky bisa dijawab? Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, aku mau jawab apa ya? Aku selalu dapat support dari kedua orang tuaku, selalu ada di situ, selalu menyediakan makanan, minuman, Biar gak lupa makan ya. jangan lupa Nulis makan, terus. terus laptop, Ya, difasilitasi ya ya Bang ya. difasilitasi. Wah, waduh. Untuk pertanyaan yang kedua, Kekuatan super apa yang kira-kira dipengen? karena di rumah sering mati lampu, aku pengen punya power seperti Alex. Wah, Token. ini yang masalah yang mana ya? Yang mana? Oh biar enggak, dia pengen membantu orang tua biar hemat listrik, ya kan? Membantu, oke, keren banget. Wah hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah. Sepertokan ya. Saya juga mau nanti kalau punya ya. Halo, saya Valery dari KMI. Ini kebetulan saya sudah baca sedikit ya. Wah. Kalian sendiri kan mempunyai kemampuan elektrik ya. Apakah nanti disebutkan dari mana asal dia punya power source-nya? Dan apakah nanti juga ada karakter lain yang akan masuk di komik ini yang punya kekuatan yang sama atau yang berbeda? Nanti bakal ada cerita sumber kekuatannya dari mana. Jadi diikutin terus saja dan bakal ada villainnya. Oke deh, sayang sekali waktu Q&A-nya udah habis. Mungkin yang lain nanti yang mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi bisa pas sesi tanda tangan, bisa langsung tanya-tanya satu-satu tuh, face to face. Jadi mereka nggak bisa ngelak ya. Oke. Nah, daripada kita kira-kira dan tanyakan Sky, kita bisa langsung tanya aja nih kepada orang tua dari Kak Sky. Kita langsung panggilkan saja Ibunda dari Kak Sky yang akan hadir di sini dan memberikan sedikit kata-kata pada kalian semua. Kita panggilkan kepada Kak Rosa. Tepuk tangan dong. Wah, silakan. Di sini. Di sini aja di sini. Iya. ya Ibu. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Oke, pertama aku mau bilang terima kasih. Mungkin buat kalian ini adalah salah satu ritual aja datang ke sebuah rilisan buku. Tapi buat Rizky, buat aku, buat teman-teman yang lain, ini adalah satu kehormatan. Terima kasih sudah mendukung. Ini adalah komik pertama di hidupnya Skyler dan jadi ini mungkin kayak kalau buat aku kayak zaman dulu aku pertama kali ngeluarin single gitu, jadi ada pasti deg-degan, nggak tahu bagus atau enggak. Mohon doanya semoga komiknya banyak yang suka dan bisa terus berkarya nanti ke depannya untuk ketiga komikus kita ini. Terima kasih.
Tadi pertanyaannya, Ya, kira-kira mungkin sudah ada selama ini tuh membantu apa aja sih gitu dalam mengembangkan bakat dari Kafka ini? jujur ya, aku ngeh dari SD dia emang seneng gambar gitu. Terus dulu itu pertama kali mungkin aku membantunya apa ya, kayak karena dia tuh seneng bikin di kertas kosong gitu, terus sama dia ditempel-tempel aja. Jadi ini karakter, terus lama-lama jadi banyak karakternya, terus dia suka cerita gitu. Bu, nanti si ini nanti bisa punya kekuatan ini, si ini jadi ini gitu. Dan aku sebagai orang tua ngelihat kayak, kalau aku mungkin nyanyi ya, kalau Bapak Yoyo mungkin drum gitu. Mungkin ada satu di keluarga kita ternyata ada satu bakat lain ya, ternyata jadi komikus gitu. Jadi aku pikir gimana caranya mensupport, terus kita sering ngobrol, tukar pikiran, dan akhirnya dipertemukanlah sama Rion, sama apa dulu ya? Sama Oko dulu, terus Oko ngajakin buat ketemu dengan Rion. Kita ngobrol, amat sangat disupport, dan sampai saat ini jujur aku tidak tahu apakah Skyler ini berbakat atau tidak, sampai akhirnya komiknya itu benar-benar ada gitu, kayak nyata nih gitu. Wah, ini bakat yang udah terbukti ya. Amin Mas. Mudah-mudahan jadi lebih menyemarakkan lagi komik di Indonesia, dan banyak lagi bakat-bakat yang mungkin baru-baru di dunia komik. Benar, semakin banyak karyanya ya. Karena makin banyak. Dan tentunya bakalan didukung terus ya sama Insyaallah, ibundanya iya. dan ayahnya. Nah, mungkin tadi kan udah dari ibundanya Kafka ini, mungkin bisa coba tanya sedikit ke ayahnya Kak Sky, Bapak Yoyo, mungkin bisa ke depan? Di depan sini. Iya, di depan biar kelihatan. Nggak apa-apa, duduk aja Kak. Ya, apa yang mau silakan. ditanya? Ya, jadi mungkin dari ayah sendiri nih kan, figur ibunda dan ayah ini kan agak berbeda ya. Dari ayah sendiri kira-kira apa sih yang benar-benar dilakukan untuk mendukung bakat dari Kak Sky? Ya, yang pertama-tama selamat dulu buat Skyler atas perilisannya. Saya terus terang bangga banget karena komik ini tuh benar-benar dirahasiakan dari saya. Surprise. Nah, maksudnya jalan ceritanya ya, tapi kalau gambarnya dan dia punya ide mau bikin komik itu udah lama gitu, hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. Dan malah sebelum perang Ukraina sama Rusia. Lama banget ya. Udah lama banget. Iya, jadi ini suatu karya pertama buat Rizky Skyler. Jadi sebagai ayah saya tentu mendukung sekali apa yang dilakukan, apa yang menjadi fokus dia saat ini untuk menyelesaikan komiknya nih. Wah, keren banget deh. Oke, sebelum kita memulai cover signing kali ini, kita meminta ketiga pembuat dari komik Alifika untuk berdiri di samping-sampingnya dan membuka covernya secara bersamaan.